Di sebuah hutan rimba yang lebat dan misterius, berbagai makhluk hidup tinggal bersama dalam keharmonisan. Pepohonan menjulang tinggi, daun-daunnya hijau lebat menutupi langit, menciptakan kanopi alami yang melindungi hutan dari panas matahari yang terik. Di tengah hutan, ada seekor harimau bernama Raja yang dikenal sebagai penjaga hutan. Raja sangat kuat dan cepat, tetapi dia punya satu kelemahan, dia sangat takut pada tikus. Suatu hari, saat Raja sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada tikus kecil bernama Tika yang muncul dari semak-semak. Raja langsung melompat ke atas pohon dengan kecepatan kilat, membuat para burung di atasnya terbang ketakutan. Tika, yang tidak tahu menahu soal ketakutan Raja, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Harimau besar takut pada tikus kecil. Dunia memang aneh, gumam Tika sambil melanjutkan perjalanan. Di tepi sungai, keluarga berang-berang sibuk membangun bendungan. Mereka sangat teliti dan perfeksionis, terutama si kembar, Bob dan Bip. Mereka selalu bersaing untuk melihat siapa yang bisa membuat bagian bendungan yang paling lurus. Kadang-kadang, Bob dan Bip sampai lupa makan karena terlalu sibuk berdebat tentang sudut ideal dari cabang pohon yang mereka susun. Sementara itu, sekumpulan burung berwarna-warni terbang berkeliling, membawa suara merdu mereka yang mengisi udara dengan melodi yang menenangkan. Di antara mereka, ada burung kolibri kecil bernama Iris yang sangat suka bergaya. Iris sering terlihat berkaca di permukaan sungai, memastikan bulu-bulunya selalu tampak sempurna. Suatu hari, saat Iris sedang asyik berkaca, seekor ikan melompat keluar dari air dan membasahi Iris. "Ah, rambutku!" teriak Iris panik, padahal dia tidak punya rambut, hanya bulu. Di bawah kanopi hutan, Tika, tikus tanah, menggali lorong-lorong bawah tanah. Tika sangat suka berimajinasi, dan dia sering mengklaim bahwa lorong-lorongnya adalah bagian dari kerajaan rahasia bawah tanah. Kadang-kadang, dia mengundang hewan lain untuk tur ke kerajaannya. Suatu hari, saat semua hewan sedang sibuk dengan aktivitas mereka, Raja memutuskan untuk mengatasi ketakutannya pada tikus. Dia mendatangi Tika dan berkata, "Hei, Tika, kita perlu bicara." Tika menatap Raja dengan mata besar dan berkata, "Apakah ini tentang kerajaan rahasiaku?" Raja menggeleng, "Bukan, aku ingin minta maaf karena selalu melompat ketika melihatmu. Maukah kamu membantu aku mengatasi rasa takut ini?" Tika tersenyum, "Tentu, Raja, aku akan membantumu, tapi kita harus membuatnya menyenangkan." Tika dan Raja kemudian berlatih bersama. Tika mengajari Raja bagaimana tetap tenang saat melihat tikus, dengan banyak tawa dan lelucon di sepanjang jalan. Tika bahkan membuat tikus palsu dari dedaunan dan ranting untuk membantu Raja berlatih. Setelah beberapa minggu, Raja tidak lagi melompat ketakutan saat melihat Tika. Mereka berdua bahkan menjadi sahabat baik, sering terlihat berjalan bersama di hutan. Oh my God! Wow! Di bagian lain hutan rimba, ada sekelompok ayam dan bebek yang tinggal bersama di sebuah ladang kecil. Ayam-ayam tersebut dipimpin oleh seekor ayam jantan bernama Koko, yang selalu bangun pagi-pagi sekali untuk berkokok. Namun, ada satu masalah besar, Koko tidak pernah bisa bangun tepat waktu. Setiap pagi, ketika matahari sudah cukup tinggi, Koko baru terbangun dan berkokok dengan panik, kukuruyuk. "Oh tidak, aku terlambat lagi." Ayam-ayam lain hanya tertawa, mereka sudah terbiasa dengan ketidakmampuan Koko untuk bangun pagi. Di sebelah kandang ayam, ada kolam kecil tempat bebek-bebek tinggal. Pemimpin mereka adalah seekor bebek betina bernama Kueki. Kueki sangat cerdas dan selalu punya ide-ide lucu. Suatu hari, Kueki memutuskan untuk mengerjai Koko dengan mengatur jam air. Dia membuat sebuah alat dari bambu yang akan meneteskan air ke kepala Koko setiap pagi. Tepat pada waktu matahari terbit, esok paginya, tetesan air mulai jatuh ke kepala Koko. Apa ini?" gumam Koko sambil membuka mata. Ketika dia sadar, dia langsung berkokok dengan semangat, kukuruyuk. "Aku bangun tepat waktu." Ayam-ayam lain terkejut, mereka berpikir bahwa Koko akhirnya berhasil bangun pagi. Sementara itu, Kueki dan bebek-bebek lain tertawa terbahak-bahak di kolam. "Ternyata mudah membuatnya bangun tepat waktu," kata Kueki sambil tersenyum. Di salah satu sudut hutan rimba yang teduh, tinggallah seekor siput bernama Sipin.
Sipin terkenal dengan lambatnya, tetapi dia juga memiliki sifat yang sangat sabar dan bijaksana. You what? Dia sering dijadikan tempat curhat oleh hewan-hewan lain karena selalu memberikan nasihat yang baik. Suatu hari, saat Sipin sedang berjalan perlahan di sepanjang jalur berlumpur, dia bertemu dengan Kancil yang sedang asyik makan buah mangga. "Hai, Kancil, apa kabar?" sapa Sipin dengan senyum lambat khasnya. "Hai, Sipin, aku baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu?" jawab Kancil sambil mengunyah mangga. "Seperti biasa, lambat tapi pasti." "Ngomong-ngomong, aku mendengar cerita lucu tentang ayam dan bebek yang kamu ceritakan tadi. Mereka sangat menghibur." Kancil tertawa. "Ya, mereka memang lucu. Ngomong-ngomong, Sipin, ada sesuatu yang bisa aku bantu." Sipin berpikir sejenak. "Sebenarnya, ada satu masalah kecil. Aku ingin pergi ke ujung hutan untuk menghadiri pertemuan hewan, tapi dengan kecepatan lambatku, aku khawatir tidak akan sampai tepat waktu." Kancil, yang selalu penuh ide cemerlang, langsung mendapatkan rencana. "Jangan khawatir, Sipin, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengajak Momo, si monyet licik, untuk membantu?" Sipin setuju, dan mereka berdua pergi menemui Momo di pohon mangganya. Setelah Kancil menceritakan rencana mereka, Momo setuju untuk membantu. Momo kemudian mengambil seutas tali dari pohonnya dan mengikatkan satu ujungnya di tubuh Sipin. "Sekarang, aku akan menarikmu dengan cepat sampai ke ujung hutan." Momo mulai menarik tali dengan lincah, berayun dari satu pohon ke pohon lainnya, sementara Sipin meluncur di tanah dengan kecepatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Wuho, ini menyenangkan!" teriak Sipin, yang biasanya tenang. Mereka bertiga tiba di ujung hutan lebih cepat dari yang diharapkan. Di sudut lain hutan rimba, ada sebuah ladang rumput hijau yang subur. Di sana tinggal dua sahabat yang unik, seekor kambing bernama Gembul dan seekor sapi bernama Gembil. Keduanya memiliki kebiasaan unik, mereka selalu saling berhutang rumput. Hingga suatu hari, hutang mereka mencapai jumlah yang luar biasa, 271 triliun helai rumput. Gembul, sang kambing yang suka makan rumput dengan cepat, merasa bahwa Gembil berhutang padanya lebih banyak. "Hei, Gembil, kamu masih ingatkan kalau kamu berhutang 271 triliun helai rumput padaku?" "Tentu, Gembul, tapi kamu juga berhutang jumlah yang sama padaku. Jadi, kita impas." Tiba-tiba, seekor kelinci bernama Kuping, yang selalu ingin tahu, datang dan melihat mereka berdua. "Kalian benar-benar lucu. Mengapa tidak kalian buat kesepakatan saja? Bukankah lebih mudah begitu?" Gembul dan Gembil saling menatap dan akhirnya setuju dengan saran Kuping.